Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah sekarang kita bersama Ustadz Ari Nasim dan kita ingin membahas sedikit tentang keluarga Samara. Dan kita langsung saja tanya kepada beliau, bagaimana Ustadz tips-tips bagaimana cara membangun rumah tangga yang nanti akan meraih tujuan tadi itu keluarga Samara. Ya, kalau kita bicara terkait dengan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, itu kan tentu harus diawali dengan pemahaman ya. Pemahaman terkait dengan apa itu pernikahan dalam pandangan Islam. Dan yang kedua, bagaimana agar pernikahan itu menghasilkan tadi sakinah, mawadah, warohmah. Yang paling utama menurut saya, kita harus memahami posisi pernikahan di dalam Islam. Di dalam Islam itu, pernikahan itu adalah ibadah. Karena ibadah berarti di situ ada ketentuan syariat Islam yang mengatur terkait dengan tata cara ibadah. Karena kalau kita bicara tentang ibadah itu kan tidak diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya itu kan. Nah berarti kita harus pahami ya bahwa nikah itu dalam pandangan ibadah, dalam pandangan Islam itu ibadah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ibadah itu kan tidak lain dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Nah sehingga kalau kita lihat, karena ingin mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya kan tadi ada syariat, maka hal yang harus kemudian dipahami oleh kedua pasangan suami istri itu kan bagaimana dia memahami syariat Islam, baik yang terkait dengan urusan ibadah khusus dalam konteks pernikahannya itu sendiri, maupun juga konsekuensi dari ya pernikahan, ya kan? Itu juga harus dipahami, kan? Konsekuensi dari pernikahan. Ya, Ustaz, dan sekarang kita lihat faktanya banyak sekali perceraian ya, dan sepertinya semakin tahun semakin meningkat begitu. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu disiapkan seorang pasangan untuk baik itu sebelum menikah maupun sesudah menikah. Nah, hal-hal yang dipersiapkan itu apa saja, Ustaz? Ya kalau kita lihat kalau sebelum menikah itu tadi ya, yang pertama harus dipahami itu adalah berarti niat itu adalah ibadah karena Allah, gitu kan. Yang kedua ilmu yang harus kemudian disiapkan untuk pernikahan ini ya, baik fikih khusus munakahatnya misalnya, ataupun juga nanti akan kaitannya juga karena sebagai seorang suami juga harus mencari rezeki ya, mencari nafkah gitu kan. Berarti dia juga harus memahami ya fikih-fikih yang terkait dengan itu. Jadi intinya persiapan yang kemudian harus dilakukan itu adalah ya mau tidak mau memahami syariat Islam yang terkait dengan pernikahan. Itu yang pertama. Nah, setelah kemudian masuk pada pernikahan itu ya kita kaitkan dengan tujuan kan. Tujuan pernikahan itu kan tadi kan ibadah itu melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya itu adalah masuk surga. Nah kita kan harus melihat syariat itu kan banyak itu kan. Nah salah satu kemudian syariat yang Allah kemudian wajibkan kepada pasangan suami istri, di samping kewajiban-kewajiban yang lain adalah ada kewajiban yang bernama kewajiban yang paling tinggi, itu adalah dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka keluarga yang samara tadi sakinah mawadah warohmah adalah berarti kalau menurut saya keluarga yang harmonis dalam juga melaksanakan perintah Allah yang tertinggi yang terkait dengan dakwah itu, gitu kan. Maka sosok keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu adalah keluarga yang bersama-sama menjalankan perintah Allah dan perintah Allah yang tertinggi, yang itu merupakan kewajiban bersama, itu adalah dakwah. Itu persiapan ya. Nah, setelah menikah, tentu karena ini adalah ibadah, ya sebagai konsekuensi juga keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan.
Maka di dalam ayat Al-Quran kan Allah menyatakan ahasibanasu ayusroku ayakul amana wahum layub tanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan dia mengatakan amanah, kami telah beriman, padahal belum diberikan kepada mereka itu ujian. Nah berarti ketika kita kemudian sudah berumah tangga, sudah menikah, maka persiapan berikutnya itulah sabar. Kita memiliki sabar dan menyadari bahwa ini adalah ibadah, dan ibadah itu ada ujian, ada masalah yang akan dihadapi sebagai ujian atas ibadah yang kemudian kita lakukan tadi dalam hidup ini. Nah, karena itu bukan hanya keimanan, ya, niat ibadah tadi, bukan hanya juga kita memahami syariat Islam bahwa ibadah nikah ini dalam rangka mencapai ridho Allah dengan menjalankan semua syariat yang Allah perintahkan, ya kan, dengan melakukan aktivitas dakwah. Tapi kita harus sadar juga bahwa di sana pasti ada ujian, ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkeluarga, kita hadapkan pada cobaan rezeki misalnya terkait dengan harta. Kita akan dihadapkan cobaan terkait dengan bagaimana mendidik anak. Kita akan dihadapkan pada cobaan istilahnya itu perselisihan, perbedaan pendapat antara suami dengan istri, baik terkait dengan nafkah, baik terkait dengan mendidik anak. Dan itu semua ya salah satunya itu selain kemudian dibekali dengan ilmu tadi, ya, syariat tadi, dibekali juga dengan sabar, itu kan. Sikap sabar inilah sadar bahwa ini adalah ujian. Nah, solusinya adalah ya tadi sabar dan kita selesaikan dengan tuntutan syariat, ya kan. Jadi dua itu saya kira kalau tambahannya kan setelah nikah itu ada kita sadari akan ada ujian yang kita hadapi dalam meligai rumah tangga ini. Maka selain kemudian kita memberikan solusi sesuai dengan syariat, juga ada sikap sabar dalam diri kita. Begitu. Iya. Terima kasih Ustadz Dr. Arif Nasim. Dan tulisan doa Kalteng, demikianlah yang bisa kita dengarkan dari beliau, bahwa bagaimana membangun rumah tangga agar rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga bagaimana yang harus dipersiapkan sebelum menikah dan sesudah menikah. Sampai ketemu di channel Dakwah Kalteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.